Baik, tes. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar, Halo? Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya, bagaimana nih kabarnya teman-teman di hari Ramadan ya, pada bulan Ramadan ini? Semoga teman-teman yang menjalankan ibadah puasanya dapat dilancarkan ya, dan juga tetap diberikan kesehatan bagi semuanya. Baik teman-teman, ya kita bertemu lagi bersama Departemen Pengembangan Akademik dan Keprofesian, yaitu pada kegiatan pelatihan software. Nah, untuk sekarang kita akan sama ya seperti minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya ya, lebih tepatnya, yaitu kita akan membahas atau mengenai SketchUp ya. Ya, tentu saja kita masih dengan orang yang sama, yaitu dengan Bang Hilmi Hikmatullah. Halo Bang Hilmi, bagaimana kabarnya Bang? Halo, alhamdulillah baik. Ini Oke, siap. Bagaimana nih kesibukannya sekarang? UTS ya? ya pasti sama semuanya kan UTS juga. Oke, sama ya. Nah, ini bagaimana anak-anak 20 ini? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bang. Oke, siap. Baik, Bang. Nah, teman-teman nih, untuk aktif ya nanti ya di kegiatannya. Kalau misalnya ada yang bingung atau masih ingin ditanyakan gitu, langsung saja open mic. Oke, siap ya. Nanti pada waktunya seperti biasa ya untuk pertanyaan pada waktunya. Siap. Mungkin langsung saja ya Bang Hilmi ya. Udah siap, Bang? Siap. Oke, siap teman-teman. Jangan lupa baca doa dulu. Semoga ilmu sekarang yang kalian dapatkan dapat bermanfaat ya. Dan pastinya akan bermanfaat. Teman-teman bisa stay, fokus, perhatikan tutorial dari Bang Hilmi ya. Silakan, Bang Hilmi. Ya, terima kasih kepada Diki. Kita bertemu lagi di agenda mingguan ya, 2 mingguan. Ya, seperti biasa, ya kita langsung saja ya. Ini share screen-nya udah kelihatan. Terlihat, Bang. Udah, Mi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan agenda mingguan, 2 mingguan, pelatihan software. Dan sekarang agendanya itu pelatihan software SketchUp, pertemuan 2. Dan ini pertemuan terakhir di kurikulum itu. Ya, sesuai dengan kurikulum, kita akan membahas tentang untuk pertemuan 2 ini, pembuatan atap, sama pengenalan plugin extension. Nah, untuk apa sih plugin extension tuh? Nanti kita bahas. Sama terus kita juga bakal ngebahas 3D rendering-nya. Jadi gimana sih si desain rumah ini bisa sampai ke realistic 3D-nya gitu. Oke, langsung aja ya. Oke, saya harap kalian udah bikin denah yang kalian juga. Di sini udah pada bikin denahnya belum? Buat kayak seperti ini, yang versi kalian. Sudah, Bang. Oke, ada yang sudah ya? Bagus. Ya, sekarang bisa sambil ngikutin juga, sambil dengerin juga, sambil langsung dipraktekin juga, bisa. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasan ini ya, atap. Nah, di gambar AutoCAD-nya, atapnya tuh atap pelana ya. Nah, bisa dilihat di sini. Atapnya tuh atap pelana, ini tampak sampingnya nih. Ini tampak samping, ini juga tampak sampingnya. Nah, untuk atap pelananya itu miringnya tuh biasanya ya di rumah-rumah kayak perumahan gitu yang klaster-klaster gitu, miringnya tuh nggak ke samping rumahnya. Soalnya kan samping rumah itu udah tanah orang. Jadi miringnya tuh ke belakang sama ke depan. Nah, kita langsung aja.
Pertama, kalian bisa, kan atap tuh kan biasanya dilebihin 1 meter. Kita bisa lebihin dulu pakai tape measure tool semeter ke depan sama ke belakangnya. Nah, ini juga. Oke, nah sekarang kita bikin ini juga tape measure tool dari sini supaya kita ini apa? Si garis ini ada titik temunya tuh. Terus kita pakai line. Oh, bentar. Kita pakai ini dulu. Protractor. Nah, jadi kita tentuin dulu sih kemiringan atapnya tuh mau segimana, mau 30 derajat atau 35 misalkan. Nah, ini bisa kalian pilih pencet arrow yang kanan. Jadi terhadap ini. Terus diklik seperti biasa. Terus masukin angkanya 35 derajat misal. 35, klik. Nah, di sini juga sama. 35 juga. Terus kita tarik garis dari ujung ke ujungnya. Terus ke puncaknya juga. Nah, udah jadi 2 dimensinya kayak gini. Kalian bisa langsung aja pakai push and pull. Push and pull sampai sini. Nah, kalau kalian mau pengennya tuh atap lananya tuh full sampai sini juga bisa. Tapi biasanya kalian tuh bikin 2 atap lana lagi, bikin atap lana lagi kalau di rumah-rumah standaran gitu. Nah, kalian pakai line juga di sini. Oh, ini pakai ini dulu ya, protractor dulu seperti biasa. Tadi 35 derajat kemiringannya. Tinggal masukin 35 derajat. 35 juga. Tarik garis seperti tadi. Dari ujung ke ujung. Terus ke puncaknya. Ujungnya lagi. Terus pakai push and pull. Oh ya, bentar. Biasakan ya, kalau udah bikin objek itu, kalian di make group dulu. Ini saya lupa tadi. Klik 3 kali seperti biasa, make group. Nah, udah jadi grup. Terus yang ini juga, push and pull dulu. Deketin aja ke sini. Nah, terus make group. Oke, jadi. Nah, biasanya atapnya tuh kayak begini nih. Nah, terus kita kasih ini apa? Kita ini dulu. Kita select garis yang ini. Kita bikin overlap gitu. Sambil CTRL ya, seperti biasa. Supaya copy jadi perintahnya. 5 cm aja tebalnya. Kok hilang? 50. Bentar. Kok kenapa hilang? Oke. Ini begitu, terus push and pull. 500 mili aja. Nah, jadi ada overlap-nya dikit di sini. Nah, ini juga sama, kita overlap juga. Pakai move tool. Sambil pencet CTRL, jangan lupa. Push and pull. Oh, ini agak ketebelan ya. Bentar, yang ini kita bikin lagi. Kayaknya terlalu tebal. Oh ya, kalau udah di make group gini, klik 2 kali supaya kalian bisa edit group ya. Sambil CTRL, kali 50 pas.
Bentar. Terhadap sumbu ini. Jangan sampai salah sumbu kayak tadi. Oke. Ini langsung juga sama. Kita copy juga garisnya. Iya. Kita pakai ini aja, ini hapus. Terus pakai push and pull seperti biasa. 1,5 meter. Oke, udah ada overlapnya sekarang. Nah, sekarang kita kasih ini apa? List plang. List plang itu biasanya ukurannya tebalnya tuh 5 cm dan panjang ke bawahnya itu 30 cm biasanya. Kita bikin list plang di sini. Sesuaiin ya si ininya. 300, 1000. Oke. Kita push and pull. 50. Oh ya, saya pakai satuan mili ya. Jangan lupa. Ini juga bikin ini pakai push and pull juga. Oke. Oke, ini selang depannya udah jadi. Sekarang buat displang bagian pinggirnya. Nah, kita bikinnya manual aja. Karena ini kan udah jadi grup tuh. Sekarang kita bikinnya di luar. Oke, line tool. Jadi ujung garis sama ujung garisnya harus ketemu supaya jadi objek 2 dimensi. Ini udah jadi objek 2 dimensi. Kita move dulu. Harusnya dipasin ke sini. Oke, kita push and pull. Kalau bisa kalian bikinnya pakai ini apa? Layer supaya gak pusing muter-muter kayak gini. Oke. Sekarang udah jadi. Bagian sini juga. Pilih selang juga. Pakai pen tool kayak biasa. Tegak lurus. Oh ya, kalau garisnya berubah jadi ungu, itu artinya tegak lurus sama ini garis yang sebelumnya ini. Oh ya, bentar. Kita copy aja dari sini. 300, udah pas. Pakai pen tool.
Ini agak sedikit miring, tapi kita bisa atur, tapi dengan klik 2 kali dulu ininya, objek 2 dimensinya. Terus kita bisa di-rotate. Oh, tapi ininya belum di grup, saya lupa. Yaudah, kita bikin nomor aja begini. Kita make group aja dulu ini, bagian ininya. Supaya nggak ngeganggu, kita hide dulu. Ini kita bikin garis dulu ke sini. Terus kita move, dikopikan. Nah, kalau bisa saya saranin supaya nggak kemana-mana sih ininya. Kalian bisa bikin di bagian ini apa? Di animation, jadi kalian bisa nge-lock langsung. Jadi kalau kalian mau kemana-kemana, jadi nggak ribet lagi. Terus kita unhide last. Tuh kan. Kalau bisa di lock. Tinggal 100. Oke, saya sengaja begitu supaya nanti pas ininya. Pas di render mah ini nggak ada apa geometri yang bertubrukan kayak gini. Oke, list pelang udah jadi, tinggal bagian list pelang yang ini. Oh ya, ini juga belum semua. Ini sampel juga. Oke. Sekarang bagian list pelang yang ini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum lebih jauh lagi. Pakai rectangle aja supaya cepat. Sampel. Oke, list pelang udah jadi. Jangan lupa kita make group dulu. Ini make group. Oke. Tahap yang pertama ini udah, ini juga udah. Kita satuin grupnya. Sama yang atap yang satunya. Nah, udah untuk atap kalian bisa kasih genteng sih sebenarnya. Tapi untuk di tekstur ini, bagian tekstur ada di brick. Bentar, bukan di brick. Di roofing. Ini ada berbagai macam genteng, misalnya genteng tanah liat misalkan. Oke, itu udah jadi genteng. Nah, misalkan kan ini bagian sini kan biasanya tuh beton. Kalian bisa kasih asfalt konkrit. Kayak gitu.
Nah, udah untuk bagian atapnya. Tapi kalau kalian misalkan mau atapnya tuh yang realistik, jadi nonjol kayak gitu, bisa sebenarnya, tapi agak rumit. Bentar, sampai sini ada yang tanyain dulu nggak? Kalau ada yang bingung misalnya. Belum ya? Oke, kita lanjut aja. Misalkan kalian pengen bikin atapnya tuh yang realistik, yang nonjol, isi genteng-gentengnya tuh nonjol. Caranya tuh gini. Ini jangan lupa ya kalau udah bikin ini penggaris-penggaris ini hapusin lagi supaya agak terganggu. Nah, ini sekarang kita masuk ke bagian atapnya tuh yang realistik. Jadi gentengnya tuh nonjol gitu. Kita pakai, kan kita atapnya tuh kan miringnya tuh ke sini ya. Nah, kita bagian ininya di sini. Kita pakai tape measure tool dulu. 1 cm. Terus kita bikin lagi. 1 cm lagi. Oke. Terus kita bikin garis. Oke, bikin garis kayak gini. Biasanya si genteng itu ukurannya itu 30 kali 20. Kita bikin dulu. Ukurannya. Ini udah mendekati lah. Nah, terus kita bikinnya tuh kayak gini. Di luar grup ya ini kalau bikin ininya. Terus kita copy. Nah, copy itu habis CTRL terus diklik itu sebenarnya bisa jadi array gitu. Kalau di AutoCAD kita mengenalnya array kan, jadi copy-nya tuh jadi banyak, dia cuma 1, misalkan 10, kita udah klik itu, udah CTRL terus diklik, kita pencet 10, terus X. Nah, tuh, jadi copy-nya tuh banyak. Kita copy lagi sampai atas. Kali 15 bisa. Terlalu banyak, bisa hapus. Oke, di sini. Bisa hapus. Atau kalian supaya lebih gampang ini bisa bikin si persegi-perseginya tuh di luar. Kan tadi tebalannya 20, 300. Nah, ini bisa kalian make group dulu. Objek 2 dimensinya, terus kita rotate sebesar 35 sesuai dengan atapnya. Supaya lebih gampang. Yang bagian ini kita hapus lagi. Nah, ini tinggal simpan aja.
Oh ya, ini bukan kotak begini ya. Kita bikinnya itu di trapesium gitu. Ini explore dulu. Soalnya tadi kan di grup. Bentar loading dulu. Nah, jadi kayak begini. Terus kita kopikan lagi seperti biasa kayak tadi. Kali pakai array yang tadi 24 misalnya. Nah, yang lebih ini bisa dihapus. Nah, ini hapus aja. Nah, terus kita hapus bagian ini ya. Nah, ini itunya hapusin. Memang cukup rumit buat bikin genteng yang realistik. Kalian pengen genteng yang realistik ya emang agak ini. Kecuali kalian pengen simpel, tinggal masukin aja teksturnya. Jadi terus hapusin satu-satu. Banyak banget ya. Tapi ada solusi juga buat kalian yang pengen realistik tapi nggak mau ribet gitu. Nanti ada pembahasannya. Bentar, udah ini. Nah, terus kita bikin garis lagi ke sini sebesar 20 cm. 20 cm. Oke. Terus kita bikin 2-point arc. Point arc-nya 10 cm dari titik yang tadi. Nah, tegak lurus terhadap garis ininya. Misalkan tingginya itu 30 atau 40 lah. 40. Nah, bagian bidang 2 dimensinya kita hapus, kita cuma butuh garisnya aja. Nah, garis ini yang arc-nya sama ini. Terus kita kopikan. Nah, pakai yang array tadi di X, misalkan 20. Nah, jadi langsung ke copy 20 objek. Nah, bagian lebihnya seperti biasa dihapus. Hapus. Hapus. Oke, udah beres. Nah, sekarang kita klik, kita select bagian. Ini garis yang tadi udah kita buat. Semuanya harus select. Habis itu, dipencet follow tool ke objek yang kita udah bikin tadi, yang ini. Kita klik. Tunggu, emang agak lama. Biarkan dia bekerja. Oke, udah jadi. Nah, sekarang si gentengnya udah realistik tuh kan. Nah, ini kalau kalian pengen bikinnya kayak realistik begini, ya emang agak lama. Agak rumit juga. Nah, kita klik 3 kali. Seperti biasa jadiin objek. Kita warnain dulu. Warna tanah liat misalnya. Kesana genteng tanah liat. Kita make group. Nah, kita copy ke sisi sebelahnya. Nah, kita flip along, klik kanan, flip along.
Group green. Kita tempelin sini. Nah, jadi terus kita bisa bikinnya seturunnya lagi, tapi ya karena bikinnya agak lama, jadi bagian ini saya ini aja, kayak ini aja apa tekstur supaya agak lama, kita supaya bisa loncat ke pembahasan selanjutnya. Brick roofing, ya kasih aja begitu. Kalau kalian niat bisa bikin lagi yang sebelah sininya yang realistik kayak gini. Oke, kita make group semuanya supaya gampang. Si dindingnya kita layernya kita di hide dulu. Oke. Kita klik make group. Nah, sekarang udah jadi grup sendiri. Oh iya, untuk hubungannya, bentar. Di gambarnya nggak ada hubungannya soalnya. Gambar AutoCAD-nya. Untuk hubungan sebenarnya cukup rumit. Nah, supaya gampang kalian bikin hubungan kalau mau ke 3D warehouse seperti biasa. Kalau nggak mau ribet. Atau ada. Ternyata nggak ada. Oh, bentar. Nah, ternyata ada. Kalian untuk hubungannya bisa download aja. Kalau nggak mau ribet. Sesuai dengan versi SketchUp yang kalian punya. Oke, udah di-download. Kita import. Nah, tinggal pasangin aja. Soalnya agak lama kalau bikin manual hubungan itu. Takutnya enggak, kita kelewat pembahasan selanjutnya. Oke, jadi kita warnain warnanya sesuai dengan, nah kita bisa pick color, sample paint. Klik. Nah, udah warnanya sama. Terus kita copy-in hubungannya ke yang satunya lagi kalau mau. Tapi yang satunya lagi. Nah, kan ini kurang ya, ada yang berlebih, ada yang kurang. Kalian bisa ini aja sebenarnya. Di copy terus geser lagi. Sesuai sumbu. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu gak? Ini kan ada yang nonjol kayak gini, tinggal kita push and pull aja, gampang. Oke. Ada yang mau tanya dulu gak? Atau ada yang bingung gitu? Karena ini suatu kesatuan yang tadi itu kan, bukan komponen dari pembuatnya, kita bikin yang manual aja, yang satuan misalkan. Hubungan yang satuan ini. Kita download lagi. Import.
pakai ini rotate biasa. Nah, kita langsung tinggal copy aja. Warnain dulu. Copy. Nah, kopinya bisa pakai array yang kayak tadi. 10 misalkan. Langsung 10. Make group dulu aja. Make group. Geser. Nah, karena ini lebih, kita delete. Oke, cukup. Oke, untuk atap jadi. Terus, oh iya, bentar saya lupa. Harusnya di pinggir-pinggir itu ada kayak betonnya gitu. Kita move dulu. Move dulu ini dikit. Kita bisa edit komponen di sini. Nah, terus kita bikin ini apa? Oke, ini dulu tape measure tool. Sebesar 150 setebal dinding. Terus pakai line. Ini kalau agak ganggu, si hubungannya bisa diawasin dulu. Ini juga sama 150. Terus pakai line. Oke. Kita pakai push and pull. Sebesar 20 cm. Biasanya 20 cm. Nah, kalau ini ada kayak begini, tinggal ini aja sih sebenarnya. Tinggal lanjutin. Ini pakai push and pull. Bagian sininya. Oke. Terus kita geser lagi ininya, gentengnya. Jadi kan gentengnya sampai full tuh ada. Jadi ada agak overlap tuh gentengnya, kita bisa hide aja di sini. Nah, aman. Terus yang ini juga sama, yang sebelah sini. Kita edit komponen dulu. Kita measure tool, setebal dinding 150. Ini juga setebal dinding 150. Terus pakai line. Ini hubungannya ganggu. Ganggu banget. Kita geser dulu. Harusnya emang dibikin dari awal sih bagian ini tuh. Jadi saya lupa. Soalnya udah lama juga nggak ini ngeprek SketchUp lagi. Nah, kita warnanya ganti. Warnanya ganti bisa pakai warna beton atau apa, terserah kalian. Biasanya kan warna beton tuh. Mau dicat juga nggak apa-apa.
Oke. Geser lagi hubungannya. Oke. Udah beres. Jangan lupa ya, setiap kalian udah bikin objek sekecil apapun, sesedikit apapun, jangan lupa save. Takutnya nggak geser, takutnya biasanya di SketchUp tuh ada kayak bug kayak gitu, bug splat. Jadi apa yang kalian udah kerjain biasanya nggak ke save, kan sayang udah jauh-jauh. Udah bikin apa, lupa ke save. Terus kita ini make group aja bagian sininya. Make group. Oke, untuk atap udah jadi. Untuk interior juga udah saya bedah-bedahin kemarin. Kita tampilin lagi dindingnya. Terus misalkan kalian dindingnya mau dicat warna apa, terserah kalian sih. Mau putih aja. Ntar saya ini cat dulu ya supaya nggak flat banget. Warna krem. Terus bagian ininya yang tadi kita bisa pakai warna tekstur ini apa, konkrit. Oke, beres. Udah jadi. Nah, oh iya bagian list pelang, kalian warna juga, biasanya warna kayu kan list pelang itu. Kayu, wood. Ini warna kayu apa aja, terserah sih itu. Sesuai selera. Sesuai selera kayak masak. Udah jadi, oke. Terus kan ini di dana AutoCAD-nya yang kemarin tuh cuma rumahnya aja tanpa ada halaman depan atau halaman belakang, cuma segini doang. Kalian bisa tambahin juga sih kalau mau. Halaman depannya buat carport. Bisa ditambah mobil juga nanti, terus halaman belakang ditambah taman-taman kecil. Bisa. Nah, ini kita pakai vegetation, kasih taman-taman kecil, terus nanti dikasih pintu lagi. Ini bagian carport. Ini cuma tambahan sih sebenarnya. Ya bisa gitu, tambah carport juga. Sesuai ini sih. Oke, udah. Kita make group dulu rumahnya. Make group semuanya. Semua objek. Ya, terus make group. Nah, jangan lupa ini dihapus ya, si penggaris-penggaris ininya, supaya nggak ganggu. Nah, oke. Terus kalian mau masukin ke landscape, misalkan kalian udah bikin landscape, saya udah bikin nih, landscape sederhana. Kita tinggal bawa aja, select. Nah, misalkan rumahnya di pinggir jalan kayak begini. Terus rumahnya itu misalkan cluster.
Nah, begitu. Biasanya kan ini ada pembatasnya. Ini sesuai kreativitas sih sebenarnya. Oke. Nah, udah jadi. Kan rumahnya udah ada 2. Nah, sekarang kita ke pembahasan ini apa? Plugin extension. Plugin extension itu apa sih? Nah, sebenarnya ini tuh kayak ya sih kayak menu tambahan supaya kalian lebih gampang gitu untuk bikin sesuatu, misalkan kayak bikin atap tadi atau bikin pintu. Nah, di sini saya punya plugin extension namanya tuh 1001 Bit Tools. Nah, itu bisa bikin hidup kalian lebih mudah gitu. Kenapa? Kalian bisa bikin pintu nggak manual kayak pertemuan kemarin. Nah, jadi udah ada settingnya di sini tuh kayak dinding, kayak lubang buat kusen pintu atau kusen jendela, atau bikin tangga. Misalkan kita bikin tangga, kayak begitu, supaya lebih mudah. Terus bisa bikin atap juga. Atap. Nah, misalkan ini atap limas ya. Roof pitch ini kemiringannya 30 derajat. Terus roof overhang tuh lebihnya berapa semeter biasanya kan. Nah, harus kita sebelum bikin itu harus bikin dulu objeknya. Nah, jadi atap limas kan ini tuh. Jadi kalian nggak perlu kayak tadi harus bikin pakai protector dulu dan sebagainya. Kalau nggak mau ribet, kita bisa pakai plugin extension supaya gampang. Terus buat ini juga buat rangka atapnya kayak gording, rank dan sebagainya. Di sini juga ada sebenarnya. Bentar. Kita bikin objek dulu seperti biasa. Oh ya, ada yang tanya dulu gak? Tuh kayak roof rafter, batten purlins, rank, gording, dan sebagainya. Cuman ini agak berat sih. Tuh ini not responding dulu. Soalnya kan ini lebih kompleks sih ininya. Dan SketchUp juga bisa digunakan untuk BIM. Apa itu BIM? Mungkin kalian udah tahu ya, Building Information Modeling. Ini ada sedikit error. Ini jadi bikin ranknya aja. Ya, kalian bisa main-main sih sama plugin ini. Ya, kalian bisa bikin kusen juga, kusen pintu, macam-macam. Terus selain itu, plugin itu karena plugin di SketchUp itu banyak banget ya. Saya juga kurang tahu ada apa aja. Yang saya tahu cuma ada ini. Ada 4. Jadi plugin tuh ada yang buat ke menunya ini, terus ada plugin buat 3D renderingnya. Kalian mungkin udah tahu 3D rendering itu kan buat supaya si objeknya tuh kelihatan realistik. Nah, saya 3D renderingnya tuh pakai Enscape sama V-Ray.
ada juga 3D rendering namanya Lumion, terus Twinmotion, Rhino, Blender, mungkin kalian udah tahu. Oke, ada yang nanya dari siapa nih? Bayu Nur Rahman. Assalamualaikum, Mbak. Saya Bayu Nur Rahman. Izin bertanya, untuk plugin itu sudah tersedia di SketchUp ya? Sebenarnya plugin itu belum tersedia ya, namanya juga plugin. Biasanya kan di software-software yang lain juga, kayak Photoshop, kayak apa lagi? Ya, contohnya Photoshop kan ada, biasanya tuh ada plugin-plugin kayak gitu. Itu harus kalian download lagi di luar. Misalkan untuk download, oh ya sama plugin ini, ada plugin namanya tuh Component Finder. Nah, Flex Tools namanya. Kalian bisa cari sebenarnya di internet. Plugin itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Flex Tools misalkan. Nah, ini ada website resminya. Kalian bisa download, ini gratis. Kalian cuma masukin email kalian aja. Terus kalian bisa dapat deh. Terus plugin yang tadi, 1 bit. Ini juga gratis. Kalian bisa download di sini. Terus untuk plugin rendering, 3D rendering ya, itu mah kan berbayar. Tapi saya ini pakainya yang versi cracknya. Tapi kalian ya, kalau ada yang punya uang ya, bisa beli aja, nggak usah crack gitu. Ini mah untuk yang tidak mampu beli. Nah, misalkan saya pakai 3D rendering Enscape, kita bisa langsung pakai Start Enscape. Ini juga download, kita biasanya nge-crack. Saya juga ini nge-crack dari suatu website. Nah, untuk 3D renderingnya jadi begini. Kalian bisa atur waktunya dan sebagainya. Nah, kelihatan nggak ini? Bagian 3D renderingnya? Kelihatan, Bang. Nah, jadi kayak begini ya. Kalian bisa masuk ke ruangannya juga. Ini agak gelap soalnya saya nggak ngaktifin ini apa. Nah, ada banyak settingnya di sini buat pluginnya. Ada visual setting. Nah, supaya nggak gelap, kita pakai auto exposure. Ini perkenalan dasar aja buat 3D rendering Enscape. Auto exposure, terus depth of field, focal point, kan udah tahu ya itu. Point of perspective, rendering quality, nanti kalian bisa ngerender gambar sama videonya. Atmosphere dan sebagainya. Kita balik lagi. Nah, kita ini masuk ke ruangan yang udah kita bikin. Ini sesuai dana. Ini bagian ruang tamunya, ini bagian kamar. Terus ini bagian dapur. Terus kalian kalau mau upgrade rumah kalian, kalian bisa bikin pintu di sini ke bagian taman belakang kecil di sini. Di bagian kamar mandi. Oh iya, ini WC-nya belum ada ya. Bentar. Oh iya, jangan lupa buat atap ini. Untuk atapnya, jangan lupa dibikin layer. Saya hampir lupa tadi. Bikin layer buat atap supaya mudah juga. Layer atap.
Tadi select semua. Atap. Kita bisa explore dulu. Di info kita bisa kasih atap. Klik atap. Bukan bagian atapnya bisa hilang. Juga pasti ikutin. Tuh, ini bagian atapnya dihilang. Oke, gitu aja kayaknya. Buat 3D rendering. Ada yang mau tanyain lagi ya? Sebenarnya. Nah, sebenarnya buat ngerender itu bisa di SketchUp-nya langsung, bisa di bisa dipakai software 3D rendering tadi. Saya saranin kalau kalian pengen 3D rendering itu pakai Enscape aja, mau gambar atau video. Kenapa? Soalnya pakai yang lain itu kayak V-Ray itu agak berat. Takutnya malah gak kuat ke laptop kalian atau komputer kalian ya. Nah, terus ini apa? Bentar. Nah, terus kalau kalian misalnya mau bikin denah, sebenarnya bikin denah di SketchUp juga bisa. Caranya gini. Bentar ya. Nah, untuk bikin denah, kalian bisa nah biasanya kalau kalian tahu tuh kayak brosur-brosur perumahan, eh, si denahnya tuh bikinnya tuh pakai SketchUp juga. Kita tinggal bikin dimensi kayak biasa, ngedim gitu. Ini pakai dimension. Begitu. Nah, nah, udah jadi dimensinya, kita pakai tampak atas. Sebenarnya ini harusnya di pertemuan kemarin sih. Tidak apa-apa. Nah, kan kita masih objek 3D kayak gini ya. Caranya supaya jadi ini kita ganti ke view, terus kamera, terus ini jadi parallel projection. Nah, ini jadi 2 dimensi, jadi denah kayak gini. Terus misalkan kalian mau eh, terus kalian mau bikin apa? Nge-save gambar ini, kalian bisa export aja di sini. Export 2 dimension graphic.
Denah bisa export. Bentar, lo terus dulu. Bentar ya, bukan not responding ini. Supaya agak berat, kita keluarin dulu renderannya. Oke kan tadi udah kita ekspor tuh. Nah ini dalam bentuk PDF. Nah ini udah jadi ini gambarnya, renderan 2 dimensinya, renderan gambar. Terus ya kalian mau ini ya apa? Perspektifnya. Nah, saya mau gini. Dan juga bisa di render juga. Buat kalian yang nggak punya ya software 3D rendering, rendernya pakai di bawaan SketchUp-nya aja, tinggal ekspor. Sama kayak tadi, ekspor. Bisa lihat langsung hasilnya. Nah, udah jadi gambar. Ini bisa kalian kalau mau pamer-pamer dikit, seperti upload ke Instagram, bisa di render kayak begini. Nah, sekarang buat ngerender gambar di software 3D renderingnya, kita aktifin lagi yang tadi. Bentar, ini ganggu banget. Nah, kita render. Nah, ini kan lebih realistik tuh. Ini jamnya kalian bisa tentuin sendiri. Nah, gimana cara ngerendernya? Kita ambil angle yang enak dulu, yang kita mau. Misalnya gini. Terus balik lagi ke SketchUp-nya. Extension. Terus kita tinggal render aja. Save. Udah render. Nah, udah jadi dalam format gambar. Terus untuk misalkan bikin animasi, bisa juga shortcut. Ini dasar aja ya. Nah, animasi kayak gitu sederhana. Kita balik lagi ke SketchUp-nya. Terus kita render video. Save. Nah, ini dalam proses rendering. Kita bisa tunggu. Memang agak lama buat video, soalnya kan frame-nya tadi saya set 60 fps. Jadi ada 60 gambar dalam 1 detik. Jadi agak lama. Udah beres, kita bisa lihat hasilnya. Nah, jadi kayak seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Sebenarnya pembahasan kita udah beres sih sebenarnya. So, bisa ada yang mau ditanya dulu? Halo? Halo, nggak ada yang tanya ini?
Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, saya cukupkan untuk pertemuan ini, pertemuan terakhir pelayanan software SketchUp. Dan jangan lupa ada challenge juga ya. Buat SketchUp ini kalian bikin ya rumah sampai jadi 3 dimensi kayak gini dari denah yang kalian udah bikin di AutoCAD kemarin, yang challenge AutoCAD itu. Terus kalian bikin 3 dimensinya. Ya, spoiler aja buat pemenang, nanti ada hadiah juga sih. Oke, saya cukupkan. Saya kembalikan lagi kepada hostnya, Bang Diki Chandra. Saya kembalikan lagi. Oke, kayaknya Bang Diki Chandra-nya udah keluar ya tadi. Mungkin kendala jaringan juga. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa buat ini absennya. Link presentasinya udah di-share tuh. Oke, hasil Mil. Oke, Makasih, Bang. Semangat puasanya, semangat UTS-nya buat yang belum beres. Siap, Bang.